aman setelah data-data dihapus lewat IT. Langsung minta perlindungan sama penghapusan data dari pihak Satgas Pemberantasan Pinjol, menawarkan dengan penghapusan data kalian di pinjol. Bahkan ada juga yang mengaku kenal dengan orang OJK. Teman-teman pasti pernah mendengar istilah hapus data pinjol. Setelah dihapus, data kalian akan bersih dari tagihan dan juga teror pinjol. Gimana caranya? Caranya adalah menghubungi nomor WA atau DM pada akun-akun yang menawarkan jasa penghapusan data. Atau bahkan kalian juga ditawari sendiri oleh jokinya. Mantap sekali kan? Ambil pinjol yang gede, kuras limitnya, dan dengan bantuan jasa hapus data, kalian tidak akan ditagih, tidak akan diteror, dan juga tidak akan didatangi FC lapangan pinjol. Apakah benar begitu? Mari kita bongkar faktanya. Sekarang banyak sekali yang menawari jasa hapus data pinjol ya. Bahkan sudah terang-terangan menawarkan jasa hapus data. Bukan hanya di DM atau bukan hanya di inbox. Tapi juga mereka ini muncul di komentar-komentar atau juga di streaming live TikTok. Banyak sekali kalian bisa temui di live streaming TikTok ya. Sebenarnya ada dua joki yang akan kita bahas pada video ini. Pertama adalah jasa joki hapus data pinjol. Yang kedua adalah jasa joki galbay pinjol. Apakah ini berbeda, Bang? Ya, agak sedikit berbeda. Oke, kita bahas dulu yang pertama, jasa joki hapus data pinjol. Teman-teman pasti sudah tahu atau bahkan sudah mengalami sendiri joki hapus data ini ya, menawarkan dengan penghapusan data kalian di pinjol. Agar lebih meyakinkan, joki hapus data ini mengaku mempunyai orang IT, orang yang paham tentang jaringan komputer dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, apakah ini benar-benar bisa menghapus data kalian di pinjol? Ya, awalnya kalian itu akan ditanya-tanya dulu tentang pinjol ya kan. Galbay berapa aplikasi misalkan seperti itu, atau jumlah nominalnya berapa. Mereka seakan-akan ini sharing dulu ya, diskusi dulu. Nah, setelah itu joki hapus data ini melakukan pendekatan dengan cara yang bermacam-macam, bervariasi. Ada juga yang seolah-olah sharing pengalaman, ada juga yang seolah-olah ini sudah pernah membuktikan jasa hapus data ini. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya kalian agar percaya dulu dan ikut alur mereka. Nah, mereka ini bisa saja mengaku jadi korban pinjol, lalu sudah membuktikan jasa hapus data, seperti itu. Atau mengaku dari tim hapus datanya langsung juga bisa, untuk meyakinkan kalian bahwa jasa hapus data itu benar-benar real. Bahkan ada juga yang mengaku kenal dengan orang OJK, penghapusan data langsung dari orang OJK, katanya seperti itu. Nah, banyak penawaran seperti itu memang meyakinkan kalian agar ikut jejak mereka. Padahal itu adalah trap. Penghapusan data langsung dari OJK ini ini jelas-jelas penipuan. Jadi kalian nanti disuruh menghubungi nomor WA tertentu. Selanjutnya joki-joki penipu ini akan mengarahkan kalian ke tim jasa hapus data. Selanjutnya joki penipu ini akan meminta data kalian ya, identitas kalian beserta pinjol-pinjolnya, seakan-akan akan dihapus. Selanjutnya ini yang harus teman-teman ingat ya. Joki penipu ini akan minta sejumlah uang. Nominalnya itu beragam. Ada yang satu aplikasi diminta 250.000 sampai 1 juta. Ada juga yang modelnya itu sistem borongan, sampai ada yang juga kena 10 atau 15 juta, ada juga itu. Nah, disinilah jebakan mereka. Maka teman-teman ini harus tetap waspada. Setelah kalian itu transfer ke joki penipu ini ya, joki ini langsung akan hilang. Ya, mereka akan celing hilang, gitu aja. Nggak bisa dihubungi lagi dan nomor kalian akan diblokir. Ada juga yang melanjutkan dramanya. Ini joki ini juga pakai drama ini. Pakai drama dulu. Joki penipu ini akan bilang dengan berbagai alasan kalian disuruh transfer lagi sejumlah uang. Dan drama ini akan berulang-ulang sampai kalian menyadari bahwa jasa hapus data ini adalah penipuan. Ya, penipuan. Begitu kalian sadar kalau sudah ditipu, duit kalian sudah lenyap beberapa juta.
Bahkan ada juga yang sampai puluhan juta juga yang kena, ada seperti itu. Di TikTok saya banyak sekali komentar-komentar dari joki penipu seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau saran Bunda, jangan percaya joki-joki hapus data. Kalau Bunda mending langsung minta perlindungan sama penghapusan data dari pihak Satgas Pemberantasan Pinjol. Alhamdulillah langsung ditanganin, udah kapok sama pinjol. Nah, ini adalah joki penipu yang bermain kata-kata. Ya, dia seolah-olah itu nggak usah pakai joki hapus data, tapi langsung minta penghapusan data langsung ke pihak pemberantasan pinjol. Ini kan permainan kata-kata. Ada lagi dengan kalimat yang berbeda juga. Aku 7 aplikasi, total pinjaman 26 juta. Alhamdulillah berkat tim hapus data, alhamdulillah hidup saya aman dan tenang. Yang mau sharing DM aja Kak. Nah, ini adalah kata-kata atau kalimat jebakan. Ya, begitu kalian DM, begitu kalian inbox, atau begitu kalian interaksi, kalian sudah masuk jebakan digital penipuan. Banyak sekali yang komen di TikTok saya, teman-teman. Ya, karena di TikTok saya ini memang tentang galbay pinjol, dan para penipu ini biasanya dengan tanpa rasa berdosa mereka nimbrung di VT saya, nimbrung di video-video saya. Contohnya ini juga, aku galbay di S-Pinjem sama Pay Later total hampir 32 juta. Aman setelah data-data dihapus lewat IT. Gak mau lagi punya urusan sama pinjol, ngeri terornya, apalagi pinjol ilegal. Nah, ini 2 akun berbeda, tapi kalimatnya sama persis. Ya, kalimatnya sama persis. Ya jelas ini copy paste dari joki bul penipu itu. Ya mereka ini memang menipu gitu loh. Nggak ada istilahnya jasa hapus data itu, nggak ada. Pokoknya mereka ini membuat kalimat yang seolah-olah membuat penasaran. Ya, ini contohnya ada lagi. Kalau saran aku, ya kalau mau galbay yang penting kita tahu caranya. Aku dulu pernah nunggak 5 aplikasi selama 5 bulan. Dan alhamdulillah sampai sekarang aman aja, kalau mau sharing DM aja. Nah, ini akun kayak gini kalau kalian DM, aduh bahaya banget. Ya, bahaya banget. Oke, untuk joki yang pertama ini teman-teman sudah paham ya semua ya. Kita lanjut dengan jasa joki kedua, yaitu jasa joki galbay. Bedanya apa sih Bang? Ya agak berbeda tapi sedikit perbedaannya. Untuk jasa joki galbay ini menawarkan galbay tanpa harus keluar duit pribadi sahabat ya. Loh kok bisa Bang? Ya dengerin dulu biar kalian ini nggak gagal paham. Nah, jadi joki galbay aman ini bisa kalian temui juga di live TikTok. Banyak itu di live TikTok. Di saat mereka live ya, saat mereka live mencantumkan nomor WA biasanya. Ada juga yang disuruh masuk ke view profil untuk menghindari pelanggaran di live TikTok. Nah, intinya adalah kalian ini disuruh menghubungi mereka. Mereka bisa personal individu, ya, live secara mandiri, atau mengatasnamakan konsultan pinjol yang diakomodir oleh suatu lembaga tertentu. Joki jenis ini akan memberikan saran agar kalian tidak galbay di pinjol resmi OJK, alias kalian disarankan untuk membayar pinjol yang resmi agar slip OJK kalian itu atau BI checkingnya itu bagus tanpa keluar duit pribadi. Wah, keren dong? Iya, keren. Yo, kok bisa bayar pinjol resmi OJK tanpa keluar duit pribadi? Ini gimana caranya Bang? Jadi konsepnya adalah joki jenis ini akan ngambil duit dari pinjol ilegal untuk nutup tanggungan kalian di pinjol yang legal. Caranya gimana? Caranya menggunakan data kalian atau identitas kalian, ya. Identitas kalian ini akan digunakan untuk minjol lagi ke pinjol-pinjol ilegal yang menurut mereka aman digalbay dan tidak masuk slik OJK. Jadi limit kalian ini di pinjol ilegal akan dikuras habis, ya, akan dikeruk semua. Wah, untung dong. Iya, untung, tapi jangan senang dulu, ya, jangan senang dulu. Dari pencairan duit pinjol ilegal ini, kalian akan dapat pembagian hasil, ya, tergantung dari kesepakatan awal. Ada yang 40-60, ada juga yang 30-70, jadi berbeda-beda. Inilah keuntungan dari joki galbay.
bagi hasil dari limit yang mereka kuras menggunakan identitas kalian. Apakah ini aman? Ya, saya katakan tidak. Ya, tidak aman. Tidak ada yang aman itu kalau galbay pinjol itu. Mau yang ilegal, mau yang legal, itu nggak ada yang aman. Ya, loh bang, kan yang digalbay pinjol ilegal. Betul, yang digalbay itu pinjol ilegal. Tapi yang digunakan untuk galbay ini kan identitas kalian. Ya, identitas kalian. Gak mungkin pinjol-pinjol ilegal itu akan nagih atau akan neror ke joki. Ya, yang pasti yang diteror itu kalian selaku pemilik identitas resmi. Jadi mau joki hapus data, mau joki galbay pinjol, ini semua tidak ada yang benar. Ya, tidak ada yang beres. Joki hapus data 100% penipuan. Ya, kalau joki galbay ya memanfaatkan identitas kalian untuk cari keuntungan. Ya sama aja kalau gitu. Sama aja, nanti kalian yang akan dikejar-kejar pinjol ilegal. Saya itu cari live di TikTok edukasi tentang pinjol. Yang muncul ya joki-joki kayak gitu. Kebanyakan joki yang galbay, gak ada yang benar-benar edukasi tentang pinjol tanpa joki. Akhirnya saya cobalah live tentang galbay mandiri dengan slogan bukan joki dan tidak membuka jasa galbay. Maksud saya adalah saya pure diskusi tentang galbay mandiri tanpa joki, tanpa jasa apapun di situ. Jadi saya mengajak pengguna TikTok agar tidak terjebak dalam penipuan atau jebakan digital, baik itu jebakan pinjol ataupun jebakan joki. Biar lebih meyakinkan lagi, masih tak tambahi kalimatnya di background. Jadi saya ini bikin background di live TikTok untuk meyakinkan para penonton atau para galbayer ini supaya tidak ikut jasa atau tidak ikut joki. Ya, tak tambahin no joki, no jasa, no admin, no TF, no WA, no DM, no bayar. Ya, antusiasnya ini rame banget teman-teman. Paling sedikit itu yang nonton 100 views. Dan rata-rata views itu ada di sekitar 150 sampai 200 di awal-awal saya live. Jadi banyak banget. Ya, yang komen, pokoknya ramai banget lah di situ. Ya saya bongkar lah pelan-pelan. Saya bongkar mulai dari pinjol ilegal, pinjol legal yang resmi OJK, ya semua saya bongkar. Juga cara mengamankan HP kita itu gimana biar nggak diteror. Ya, itu kita bongkar pelan-pelan. Cara meminimalisir teror itu gimana, seperti itu. Nah besoknya saya live lagi, makin banyak yang nonton. Ya rata-rata view-nya itu nambah sekitar 200 sampai 300 yang nonton. Kita bongkar lagi ya cara-cara untuk galbay mandiri. Ya sekitar seminggu saya live, itu penontonnya lagi tinggi-tingginya itu, lagi tinggi-tingginya. Ada sekitar kalau nggak salah 1000 lebih, 1000 berapa saya lupa. Tiba-tiba live streaming saya itu dihentikan. Ya, mati. Pas tak lihat itu ternyata kena pelanggaran scam atau penipuan. Ya kaget dong, kaget. Langsung tak buka, ya tak ajukan banding. Banding saya ditolak ternyata dari pihak TikToknya. Padahal saya itu pure, benar-benar memberikan edukasi agar penonton atau pengguna TikTok ini tidak terjebak dalam penipuan. Baik itu joki galbay ataupun joki jasa hapus data. Nah malah liveku sendiri yang dituduh penipuan. Kan kacau ini namanya. Kita ini mau melakukan suatu hal yang benar-benar untuk masyarakat malah dipersulit gitu loh. Kita membongkar penipuan kejahatan malah kita sendiri yang dituduh nipu. Ya bahkan saya pernah live streaming di TikTok itu ada yang naik juga. Ya ada yang komal istilahnya. Dari joki pinjol ya naik, dia dukung live saya. Ini joki ya sebenarnya dia itu tergolongnya masih gimana ya, masih aktif, tapi dia mau mengundurkan diri dari lembaga atau perusahaan joki tersebut. Jadi joki ini diwadahi oleh suatu perusahaan atau suatu lembaga tertentu sahabat. Ya dia naik di live saya, dia cerita ya ada juga dari lembaga hukum juga naik, dari DC pinjol ilegal ini juga naik, ya naik di live saya. Mereka dukung bahwa saya mengedukasi teman-teman yang galbay pinjol ini
untuk Galbay mandiri tanpa jasa, tanpa joki. Ya, mereka mendukung saya. Mereka bongkar semua skema joki itu gimana, skema DC pinjol ilegal itu gimana kalau nagih, caranya menghindari teror itu gimana. Mereka bongkar semua. Oke, nanti ini kita akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, itulah teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Jadi jangan pakai jasa joki Galbay maupun jasa joki hapus data. Itu sama-sama merugikan semua. Kalau joki hapus data, jelas-jelas itu penipuan, kalian transfer, duit masuk, hilang jokinya. Kalau joki Galbay, identitas kalian akan digunakan buat minjol lagi. Dan resikonya yang akan diteror ya kalian sendiri selaku pemilik identitas resmi. Ya pokoknya kalau Galbay kuatkan mental dan nggak usah pakai joki atau jasa-jasa Galbay. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menguatkan mental kita semua. Salam Galbay dan waspada jebakan digital.